Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Setia Wulanjani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 113 Jakarta. Teman-teman sudah melihat kan beberapa cuplikan gambar yang ada dalam awal video tadi? Kira-kira kita akan mempelajari materi apa ya kali ini? Ya, betul sekali, kita akan mempelajari materi debat. Beberapa dari kalian mungkin ada yang sudah paham mengenai materi debat. Mungkin di antara kalian dulu ada yang pernah mengikuti lomba debat di sekolahnya. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melakukan debat dengan teman kalian dengan cara mempertahankan argumen atau pendapat masing-masing. Namun kalian tidak sadar bahwa kalian telah melakukan sebuah debat. Sekarang kita mulai dengan apa itu debat? Debat adalah kegiatan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individual maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memecahkan suatu masalah. Debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas, dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Sedangkan pengertian yang kedua ialah debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan, di mana antara satu pihak dengan pihak lain saling menyerang. Dan yang ketiga, debat terjadi di mana unsur emosi banyak berperan. Pesertanya kebanyakan hanya hendak mempertahankan pendapat masing-masing dibandingkan mendengar pendapat dari orang lain dan berkehendak agar peserta lain menyetujui pendapatnya. Oleh karena itu, dalam debat terdapat unsur pemaksaan kehendak. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa debat adalah suatu kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Kemudian beralih ke tujuan debat. Apa sih tujuan kita melakukan debat? Yang pertama ialah melatih mematahkan pendapat dari orang lain atau lawan debat. Yang kedua, melatih diri dalam bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon atau menghadapi suatu masalah. Yang keempat, melatih diri dalam memantapkan pemahaman tentang konsep dari materi yang diperdebatkan. Sedangkan yang kelima, melatih keberanian dan mental dalam mengemukakan pendapat di depan umum atau di depan banyak orang. Selanjutnya ialah unsur-unsur debat. Yang pertama ialah memiliki mosi. Mosi adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan dan mempunyai sifat konvensional. Adanya mosi sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan pihak kontra. Yang kedua, debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan di dalam mosi. Kemudian yang ketiga ialah pihak oposisi atau pihak kontra. Pihak ini merupakan pihak yang tidak setuju terhadap mosi yang sudah diberikan. Pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmasi. Yang keempat, harus ada moderator. Moderator merupakan salah satu unsur debat yang tidak kalah penting. Moderator dalam unsur debat adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Unsur ini dimulai dari membacakan tata tertib,
kemudian mengajukan pertanyaan, dan menengahi adu pendapat peserta debat. Sedangkan unsur debat yang terakhir ialah harus ada penulis atau notulen. Dalam debat, terdapat penulis sebagai unsur debat. Peran dari unsur debat ini yaitu orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan debat tersebut. Struktur debat. Struktur debat yang pertama ialah perkenalan. Perkenalan harus dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua ialah penyampaian argumentasi. Dalam debat, masing-masing tim pro maupun tim kontra menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang diberikan. Penyampaian argumentasi ini dimulai dari tim pro, kemudian dilanjutkan kepada tim kontra. Yang ketiga, melakukan debat. Masing-masing tim diharuskan menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. Yang keempat ialah kesimpulan, merupakan hasil akhir dari debat yang sebelumnya diakhiri dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Dan yang kelima, keputusan. Keputusan ini diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu oleh para pendengar, oleh hakim, dan keputusan dengan kritik. Berlanjut kepada tata cara debat yang baik. Apa saja sih tata cara debat yang baik agar kita tidak melanggar aturan-aturan dalam debat dan debat dapat berjalan dengan lancar? Disimak ya. Yang pertama ialah pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina, tidak merendahkan, atau berkomentar yang menyerang pribadi yang tidak dapat diterima. Yang kedua, kita harus fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Yang ketiga, batasi argumen maksimal 3 poin. Yang keempat, gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Yang kelima, gunakan selalu data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan. Yang keenam, kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyangkal atau memojokkan lawan. Nah, setelah ini, jika ada tugas dari guru kalian untuk melakukan debat dengan teman kalian atau pihak lawan, pasti kalian dapat memenangkan perdebatan dengan mempertahankan argumen kalian. Jika kalian paham dengan konsep debat dan paham bagaimana tata cara berdebat yang baik. Sekian materi kita pada hari ini, kita bertemu lagi di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.